Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media Pembelajaran Anak Usia Dini. Saya Bella Agustin dan anggota saya Nindi Septisia dan Adinda Azahra dan Nur Hayati. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yang berjudul metode Scale and Theme, di mana pendekatan pembelajaran ini dilakukan dalam lingkaran atau sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Dan di sini menggunakan pijakan lingkaran ini agar untuk merangsang perkembangan pada anak usia dini tahap yang lebih tinggi, dan menggunakan 4 pijakan, yaitu yang pertama pijakan sebelum bermain, pijakan selama bermain, pijakan lingkungan bermain, dan pijakan setelah bermain. Dan materi yang kedua yaitu bermetode show and tell, di mana dimanfaatkan untuk 3 tujuan sekaligus, yakni untuk mengembangkan kemampuan berbicara, untuk mempromosikan alat bermain, dan untuk mengembangkan kemampuan berbicara, dan untuk mempromosikan alat main dari media itu sendiri, dan dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Contohnya nih, seperti perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional. Saya Nindi Septisia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu metode Small Project. Metode Small Project itu merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih untuk mengembangkan prinsip bermain, belajar, dan menjadikan anak sebagai pusat dalam pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian, hal ini tuh sesuai dengan pernyataan Dockert, yaitu salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada anak, yaitu dengan pendekatan proyek. Pada pembelajaran proyek, anak-anak itu dilibatkan dalam memilih topik-topik serta pembelajaran yang menarik, perhatian, dan ingin diketahui lebih dalam dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuan pendekatan proyek menurut Katz dan Card antara lain yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi sosial, yang ketiga mengembangkan disposisi atau karakter, yang keempat mengembangkan perasaan. Tahapan dalam metode ini yaitu 1. Tahap persiapan. Anak itu diminta untuk memilih topik apa yang ingin diselidiki. Kegiatan ini tuh dilakukan dengan bimbingan guru. Dalam berdiskusi tentang topik tersebut, guru membantu anak untuk merekam setiap ide-ide atau pernyataan yang muncul dalam pikiran anak. Yang kedua yaitu tahap mengumpulkan informasi tentang topik yang ingin dipilih sebagai bahan bermain sambil belajar. Kemudian guru itu membantu anak-anak merencanakan perjalanan ke tempat-tempat di mana anak dapat melakukan pengamatan, dan membantu anak menemukan narasumber untuk diwawancarai guna menjawab pertanyaan anak. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap penutup. Pada tahap ini tuh anak membahas bukti-bukti temuan mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah didaftar pada tahap pertama. Guru membantu anak membandingkan apa yang telah dipelajari dengan apa yang mereka ketahui sebelum proyek itu dimulai. Adinda Afni Zahara, NPM 180103/2001. Di sini saya akan menjelaskan yang D, metode Big Team. Big Team ini merupakan pembelajaran kelompok. Metode Big Team ini disebut pembelajaran kelompok besar. Adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini juga akan tercipta
sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Menurut pandangan Vygotsky juga meyakini bahwa komunikasi atau dialog antara guru dengan anak sangatlah penting dan benar-benar menjadi sarana untuk membantu anak berkembang atau mengembangkan konsep baru, memikirkan cara mereka untuk memahami konsep-konsep tingkat tinggi. Dengan metode Big Team ini memang sangatlah penting karena di sini ada komunikasi dari dari guru dan anak-anak. Dan anak-anak pun mendapatkan motivasi untuk belajar bertanggung jawab secara individual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, langsung saya saja di sini saya Nurhayati akan menjelaskan mengenai poin yang ke yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau dilakukan melalui lingkungan sekitar. Metode karya wisata ini sendiri ini sering digunakan di TK-TK maupun di TPA. Dengan menggunakan metode karya wisata ini dapat membangkitkan semangat dan keinginan anak untuk belajar. Dengan menggunakan metode karya wisata ini sendiri tentunya akan membuat diri anak itu menjadi senang dan juga bersemangat dalam pembelajarannya karena dilakukan melalui kunjungan pada tema tertentu, misalnya pada tema lingkungan sekitar ataupun kunjungan yang dilakukan di kebun binatang maupun di pantai. Sekian dari saya.